Kejadian ini terjadi di tahun 2011. Ada satu pasangan suami istri yang udah nikah kurang lebih tuh 10 tahun. Suaminya kita sebut aja Yanto dan istrinya Asti. Mereka udah nikah 10 tahun, tapi sampai tahun 2011 itu tuh masih belum dikasih anak. Sampai akhirnya Yanto mutusin untuk nikah lagi, tapi tetap pertahanin Asti. Kurang lebih 2 bulan kemudian, Asti ngizinin Yanto untuk poligami. Singkat cerita, Yanto nikah sama perempuan ini, namanya Diana. Sampai kira-kira pernikahan mereka berdua udah sampai 1 tahun, si Yanto sama Diana, Asti tuh udah makin gak kuat karena selalu ngalah di pernikahan ini. Akhirnya si Asti tuh ngerencanain sesuatu, Bi. Asti kepengen ngeracunin Diana dengan nyampurin racun di makanannya Diana. Biasanya yang masak tuh pembantu mereka. Karena lagi gak ada Yanto dan Diana di rumah, Asti tuh ngambil alih buat masak makanan mereka nanti. Jadi dibikin 3 piring gitu, Bi. Nah, untuk yang Diana itu tuh dikasih racun. Akhirnya mereka makanlah bertiga di meja makan. Nah, setelah makan sekitar jam 9 malam, Yanto sama Diana tidurlah sekamar. Asti yang tidur sendiri di kamar tuh deg-degan sekaligus gak sabar banget buat ngelihat hasil dari racun itu. Sekitar jam 1 pagi, Yanto teriak-teriak histeris dari dalam kamar dia. Asti datanglah nyamperin ke kamar Yanto Diana. Pas Asti ketok, "Kenapa, Mas?" Terus Yanto tuh bilang, Diana ngeluarin busa dari mulutnya, terus dia udah gak nafas sekarang. Sampai dibawa ke UGD dan Diana tuh akhirnya dinyatain udah meninggal pas lagi tidur. Ngelihat itu tuh Asti pura-pura sedih, tapi dalam hati dia tuh sebenarnya seneng banget. Akhir dari cerita Asti tuh gak sampai situ doang. Untuk pertama kalinya, pas Asti lagi tidur di sebelah Yanto, Asti tuh ngeliat ada sosok Diana di pojok kamar, lagi ngeliatin Asti sama Yanto yang lagi tidur sambil nangis sesegukan. Jadi kayak ada suara tangisan gitu yang cuma bisa didengar sama Asti. Asti kaget banget, tapi dia gak berani cerita lah ke Yanto kalau dia sebenarnya ngeliat Diana. Besok paginya, karena Yanto sehari-hari juga kerja kantoran, jadi Asti sering ditinggal seharian di rumah. Sekitar jam 1 siang, Asti lagi di dapur. Dia kayak pengen bikin roti gitu, Bi. Dia kayak lagi nyari piring. Nah, pas lagi nyari-nyari, tiba-tiba dari samping kanannya ada tangan pucet banget kayak nyodorin piring yang dicari Asti. Terus karena Asti ngira itu pembantunya, diambillah sama Asti. Tapi pas Asti nengok kanan, dia ngeliat kalau itu tuh sosok Diana yang ngasih piringnya. Mulutnya Diana tuh berbusa, bau banget, dan satu badannya tuh putih pucet banget. Asti lemes banget, terus dia ngejatohin lah piringnya gak sengaja, dan akhirnya pecah. Akhirnya seharian Asti tuh cuma bengong doang, makan pun gak mau. Dan ternyata Asti tuh bengong gak cuma karena dia stres ngeliat sosok Diana, tapi Asti ngerasa udah selama seminggu ini dia tuh susah dapetin hati Yanto. Akhirnya pas Yanto pulang sekitar jam 7 malam, Asti bikinin Yanto makanan. Setelah mereka makan malam berdua, gak lama sekitar jam 9 malam mereka berdua tuh tidur. Nah, sekitar jam 1 pagi, Bi, Asti tuh kebangun karena kayak ada suara berisik banget. Akhirnya Asti nyalain lampu, dan pas Asti lihat, di sebelahnya Yanto tuh mulutnya ngeluarin busa, badannya geter-geter, dan gak lama Yanto tuh meninggal. Anjir. Tapi ngelihat itu Asti gak kaget-kaget banget. Wah, gila banget sih. Berarti si Asti yang ngebunuh Yanto juga. Gue mau ceritain tentang kejadian mistis yang ada di Gunung Sumbing. Gue juga baru tahu ternyata Gunung Sumbing itu jadi salah satu gunung yang terkenal angker di Indonesia. Ada satu cowok namanya Aceng. Dia tuh orang Bekasi. Dia ini solo hiking ke Gunung Sumbing. Nah, posisinya Aceng ini berputus. Dia galau batu dan akhirnya dia milih lah healingnya itu buat naik gunung. Singkat cerita, akhirnya Aceng ini nyampe di Gunung Sumbing sekitar jam 3 sore. Akhirnya mulai tuh daki. Dari pos 1 ke pos 2, pos 3 aman-aman aja. Nah, pas sampai di pos 3, Aceng ini sholat dulu isyaan. Dan pas beres isya, dia mau coba buat tidur di tendanya. Pas dia mau istirahat, mau tidur, tiba-tiba Aceng tuh dengar ada kayak suara tangisan gitu dari kiri tendanya. Dengar ada suara kayak gitu, Aceng tuh diam dulu. Dia sambil fokus, bener gak yang dia dengerin, dari mana sumber suaranya. Pada akhirnya suara tangisan itu makin kenceng. Si Aceng ngecek lah keluar tenda buat lihat sama bosan karena kan gelap udah malam kan. Pas Aceng nyolong sendernya ke salah satu sudut yang ada di gunung itu, tiba-tiba dia denger jelas banget ada suara bisikan kayak, "Jangan digubris, itu setan." Nah, suara itu si Aceng tuh nggak tahu dari mana asalnya. Di pos 3 itu cuma ada dia doang. Anjir, dia di satu pos tidur sendirian malam-malam. Iya. Gokil sih. Nah, di situ tuh Aceng kaget banget lah karena dia ketakutan, nggak pakai pikir panjang. Akhirnya Aceng tuh beresin lagi tendanya dan milih buat lanjut jalan ke pos 4. Singkat cerita, Aceng sampailah di pos 4 ini sekitar jam 9-10an malam.
Pos 4 ini namanya pos Pestan. Pos tersebut tuh kayak bentukannya dataran luas, dan pasti tuh banyak kan orang-orang kalau misalnya bermalam di pos 4 tuh ya pasti tempatnya di situ. Nah tapi di malam itu tuh cuma ada 2 tenda doang, termasuk Aceng. Udah tuh dia juga ngerasa safety karena dia akhirnya nggak sendirian. Ada 1 tenda lagi, akhirnya dia bangun tuh tendanya. Beres ngebangun tendanya, dia mau nyoba tidur karena dia ngerasa kayak yaudah ini waktu udah gue tidur dan ada orang lain kok, jadi dia aman. Pas Aceng lagi nyoba tidur, dia tuh ngerasa kayak gelisah gitu loh, kayak tidur baru nyawanya hilang dikit kebangun. Pokoknya resah lah tidurnya dia. Kenapa dia ngerasa kayak gitu? Karena Aceng tuh denger Nat, di luar tendanya dia tuh kayak ada suara benda gerak gitu, kayak gitu. Nah dia denger lama, dia merhatiin lagi suaranya, dan ternyata bener, dia nggak salah denger. Ngecek lah, si Aceng ini keluar. Pas Aceng buka tendanya, dia keluar, dia ngeliat di depan tendanya persis tuh ada ular gede banget ngelilingin tendanya dia. Di situ tuh dia langsung takut banget, dia langsung masuk lah ke tendanya lagi. Aceng nunggu tuh hampir 1 jaman lebih. Dia mau ngecek lah kayak si ular ini masih ada apa enggak, karena takutnya kalau misalnya masih ada ya nyawa dia terancam gitu kan. Udah tuh dia buka tendanya pelan-pelan. Pas dia buka tendanya, tiba-tiba Nat, di depan dia persis ada kuntilanak terbang yang berusaha masuk ke dalam tendanya Aceng. Jadi kayak dia tuh papasan sama kuntilanak yang lagi terbang ke arah dia gitu loh. Di situ tuh Aceng shock banget dan akhirnya dia black out. Ada 1 asrama di deket sekolah PGRI Semarang Nat. Nah di 2012 ada 1 cewek, sebut aja namanya Dian. Dia itu asrama di situ. Soalnya rumahnya jauh dari sekolahnya. Nah ada di satu waktu Dian habis pulang sekolah tuh, habis ada kelas tambahan. Dia nyampe asrama sekitar jam 5 sore. Nah ini untuk pertama kalinya si Dian ini nyuci sore-sore dan sendirian. Tempat jemur baju dan nyucinya ini kayak balkon ruang terbuka gitu, tapi ada atapnya. Nggak kena hujan, nggak kena sinar matahari, kebayang kan? Jadi kayak balkon keluar gitu lah. Nyucilah si Dian ini sendirian di jam 5:30 sore. Dia bawa HP tuh, jadi dia nggak gabut-gabut banget lah. Pas lagi nunggu cucian dia main HP. Pas Dian tuh lagi nyuci, tiba-tiba dia denger Nat, ada suara cewek kayak bersenandung gitu loh, kayak nyanyi tapi cuman gitu-gitu doang. Tapi panjang, suara cewek tuh nggak berhenti-berhenti. Dia tuh denger banget. Di situ dia merinding tuh, mulai merinding. Dan dia sadar juga kalau misalnya di lantai 2 itu cuma dia sendiri. Yang awal suara cewek bersenandung tuh jauh dan tipis, lama-lama dia tuh denger kayak suara ini tuh makin jelas dan makin deket. Makin deket di kuping dia suara senandung gitu. Dengan cucian dan jemuran yang belum beres diurusin sama Dian, dia tuh tetap berusaha nyuci sambil nangis. Dia tuh udah takut banget gitu loh, kok suaranya makin deket suara cewek ini. Akhirnya Dian tuh coba ngedistract diri dia dengan cara dia nyanyi sendiri, biar suara cewek senandung tuh gak kedengeran. Dia nyanyi tuh rada kencang. Dan pas dia nyanyi, tiba-tiba suara cewek senandung tuh hilang. Tapi dia tuh denger jelas banget dari kuping kanan dia ada suara cewek ngomong kayak, Aduh, nempel banget suara di kuping dia. aduh, gue merinding anjing. Dia tuh hancur banget lah di situ rasanya. Dia langsung buru-buru beresin bajunya, ya walaupun belum selesai semua. Langsung ngebalikin badan dan dia keluar dari tempat jemur baju itu. Keluar dari tempat jemur baju itu, dia masuklah ke lorong ke lantai 2 itu. Nyampe lah dia di ujung lantai 2. Dia harus belok kanan buat turun tangga. Pas dia belok kanan, dia nengok ke bawah ke arah tangganya. Dia tuh ngeliat jelas banget ada kuntilanak lagi duduk Nat, di tangganya. Tapi dia ngebelakangin. Jadi si Dian tuh cuma bisa ngeliat punggung si cewek ini dari atas. Dia teriak tuh kenceng banget lah. Pas Dian teriak, si sosok cewek yang lagi duduk di tangga itu nengok ke belakang, Aduh, ke arah Dian. Jadi mereka tatap-tatapan gitu lah. Dian bisa ngeliat jelas banget muka cewek ini hancur, bener-bener berdarah-darah dan gak berbentuk, kayak cewek abis kecelakaan gitu loh. Dia lari ke belakang dan dia tuh lari ngelewatin lorong-lorong itu. Dan kamar-kamar kosong tuh dilewatin semuanya. Pas dia lagi lari Nat, di semua kamar yang kosong itu kanan kirinya dia ada sosok kuntilanak lagi berdiri. aduh. Jadi dia bisa ngelihat kuntilanak tuh lagi berdiri nempel di jendelanya itu, jendela-jendela kamarnya. Rame banget dong. Ada lebih dari 10 berarti Nat.